Abu Hurairah meriwayatkan, ini hukuman bagi orang yang masuk neraka, macam-macam azab neraka, tapi di sini fokus penulis menyebutkan siksaan yang unik, ya. Ada orang yang dipanggang, yang dipotong, yang ini banyak orang standar hukumannya. Ada orang yang unik hukumannya, berat. Tapi ini unik, tidak semua orang merasakannya. Siapa itu? Orang-orang yang membunuh diri. Bunuh diri berbeda, hukumannya berat di neraka, walaupun dia muslim. Di sini dikatakan siapa yang menjatuhkan dirinya dari gunung untuk membunuh dirinya, maka ia di neraka jahanam menjatuhkan dirinya ke dalamnya dalam keadaan kekal abadi di dalamnya selama-lamanya. Loncat dari gunung, Allah datangkan nanti tempat yang tinggi di neraka, dia terus itu kerjanya, lempar dirinya, hancur, diutuhkan lagi, naik lagi, begitu terus gitu kan siksaannya. Dan siapapun yang menegak atau meneguk racun untuk membunuh dirinya, maka racunnya di tangannya untuk diteguknya di neraka jahanam dalam keadaan kekal abadi di dalamnya selama-lamanya. Dia akan terus tersiksa. Azab-azab lain ada, tapi racun ini terus dia rasakan, terus dia rasakan. Yang ketiga, barang siapa yang membunuh dirinya dengan sepotong besi atau sepotong besi masuk dalamnya, menusuk masuk dalamnya, kalau kita sekarang mungkin menggantung diri dan seterusnya, maka benda yang dia gunakan, sepotong besi atau tali, berada di tangannya untuk ditusukkan ke perutnya di neraka jahanam dalam keadaan kekal abadi di dalamnya selama-lamanya. Hadis ini memberikan gambaran kepada kita siksaan ini berat bagi orang yang bunuh diri, maka berarti dia akan abadi di neraka. Dan pendapat ulama yang lebih kuat adalah selain orang kafir, orang munafik dan orang musyrik, ada juga orang yang membunuh orang beriman atau dia bunuh diri. Ini kemungkinan besar akan masuk dalam masalah ancaman ini. Ada sebagian ulama yang mengatakan yang dimaksud di sini kekal adalah orang-orang kafir yang bunuh diri. Orang kafir sudah kafir masuk neraka kan, plus lagi dia bunuh diri, begini siksaannya. Karena orang beriman kalau dia bunuh diri dia akan disiksa. Siksaan ini akan datang padanya, kata ulama, tapi masih ada hadis lain yang menjelaskan orang mukmin akan keluar dari neraka, gitu kan? Berarti ini yang lebih tepat kalau masalah kekal adalah orang-orang kafir yang kekal. Orang-orang mukmin kalau yang bunuh diri, orang muslim yang bunuh diri disiksa tetap, tapi dia akan keluar satu waktu. Begitu memahaminya. Kemudian hadis yang selanjutnya adalah hadis riwayat Imam Muslim. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan, aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, kullu musawwirin finnar yaj'alu lahu bikulli suratin sawwarha nafsan fatu'adzibuhu fi jahannam. Termasuk siksaan yang unik selain orang bunuh diri adalah orang yang membuat patung dan lukisan. Kata Nabi SAW, setiap perupa yang membentuk patungnya atau lukisannya berbentuk manusia, hewan-hewan, ya. Kalau dia menggambarkan jin atau syaitan atau menggambarkan malaikat seperti laki-laki bersayap, misalnya dia gambarkan malaikat. Ini kalau dia buat patung atau dia lukis, maka kata Nabi SAW, setiap perupa berada dalam neraka dan pada setiap gambar yang digambarnya atau diukirnya tadi diberi nyawa untuk menyiksanya di neraka jahanam. Ini yang dimaksud adalah lukisan atau patung yang dipahat. Kalau foto tidak masuk dalam hadis ini. Seperti Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan, foto itu seperti orang lihat dirinya di kaca, terpantul sama. Beda dengan pahat dan lukisan, gitu kan? Maka tidak masuk. Tapi dia berdosa kalau dia menyalahgunakan foto itu, misal diperlihatkan kepada orang yang bukan mahram, itu dosa sendiri, gitu kan? Atau dia memajang di rumahnya, tidak masuk malaikat, iya. Tapi tidak masuk dalam ancaman ini kecuali memang pelukis atau orang yang memahat. Hadis yang terakhir adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi Al-Ahnaf bin Qais radhiyallahu anhu menceritakan, aku duduk bersama sekelompok orang dari Quraisy. Lalu seseorang yang rambut, pakaian dan penampilannya kusut datang hingga berdiri di hadapan mereka lalu mengucapkan salam. Ketika ia mengatakan, berikan ancaman kepada para penimbun harta dengan batu yang dipanaskan dengan neraka jahanam. Kemudian diletakkan di atas puting buah dada salah seorang dari kalian hingga keluar dari tulang lunak pada ujung punuknya atau punduknya, dan diletakkan di atas tulang lunak pada ujung punduknya hingga keluar dari puting buah dadahnya. Jadi ada orang nanti disiksa dengan cara seperti ini, orang yang menumpuk-numpuk hartanya, ditaruh
batu yang panas ditaruh di putingnya sehingga tembus ke belakangnya, dari belakangnya ditaruh sehingga bisa tembus ke putingnya setelah diutuhkan kembali. Laki-laki dan perempuan sama, dan diletakkan di atas tulang lunak pada ujung punduknya hingga keluar dari puting buah dadahnya. Ia gemetar ketika berpaling lalu duduk bersandar pada tiang. Maksudnya orang yang menyampaikan riwayat ini gemetar sudah menyampaikan riwayat ini dan bersandar pada sebuah tiang. Aku pun mengikutinya dan duduk di dekatnya sementara aku tidak tahu siapa dia. Lalu aku mengatakan kepadanya, aku tidak melihat mereka kecuali mereka tidak suka dengan apa yang Anda ucapkan. Ia mengatakan, jadi Ahnaf bin Qais berkata kepada orang ini, gitu kan? Sesungguhnya mereka tidak memahami sesuatu pun, mereka tidak faham apa-apa. Kekasihku mengatakan, aku bertanya, ya. Jadi orang ini berkata, kekasihku mengatakan. Ahnaf bin Qais berkata, ya, siapa kekasih Anda? Ia menjawab, Nabi SAW. Ternyata ini seorang sahabat. Wahai Abu Dzar, jadi ini adalah Abu Dzar, apakah kamu melihat seseorang? Aku pun melihat ke langit. Ternyata waktu siang sudah tidak tersisa lagi, dan aku melihat Rasulullah SAW maka mengutusku untuk keperluannya. Maka aku mengatakan iya. Jadi Nabi SAW pernah berkata, Abu Dzar, apakah ada orang kamu lihat sekarang di sini yang butuh bertemu dengan saya? Kata Abu Dzar, iya ya Rasulullah, ada beberapa orang, gitu kan. Tapi Abu Dzar bilang seakan-akan Nabi ada hajat ingin menyuruh saya menyelesaikan urusannya. Lalu beliau bersabda, aku tidak suka bila aku memiliki emas sebesar Uhud yang aku infakkan seluruhnya kecuali 3 dinar. Sesungguhnya mereka itu tidak memahami, mereka hanya mengumpulkan dunia. Tidak, demi Allah, aku tidak meminta dunia kepada mereka dan tidak pula meminta fatwa kepada mereka tentang agama hingga aku berjumpa dengan Allah. Maksudnya adalah Nabi SAW, Abu Dzar mengatakan orang-orang yang banyak mengumpulkan harta dan tidak dizakatkan, tidak disodokahkan, ini mereka tidak faham nih. Kalau hartanya bisa jadi bahaya buat dia, ya. Mesti dia rajin bersedekah, keluarkan semuanya. Apa yang dia bisa keluarkan, dia nabung pun untuk sebuah proyek akhirat, bukan sesuatu yang untuk dunia berfoya-foya. Dan ini berbahaya. Sampai Nabi SAW mengatakan, kalau seandainya orang-orang itu tahu saya ini kalau punya emas seperti Uhud, saya akan sedekahkan semua, dan saya tidak suka kalau masih ada 3 dirham emas yang sisa, semuanya saya akan sedekahkan, karena pentingnya untuk menyelamatkan diri pada hari kiamat. Tapi saksi bahasan kita adalah siksaannya, ya. Karena di sini adalah rupa-rupa azab di neraka. Orang akan dikasih emas, besi yang panas, yang disiksa dengan tadi metodenya, ditaruh di putingnya sampai tembus ke tulang lunaknya dan seterusnya. Poin 31, dan tinggal 2 lembar dari bahasan kita ini. Pasalnya adalah perhitungan amal kaum mukminin. Dan ini disebutkan dalam hadis Bukhari, sebuah hadis saja. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu menuturkan, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mendekati seorang mukmin lalu meletakkan tangannya padanya dan menutupinya seraya bertanya, apakah kamu tahu dosa demikian? Apakah kamu tahu dosa demikian? Ia menjawab, iya wahai Rabbku, hingga membuatnya mengakui dosa-dosanya dan merasa bahwa dirinya telah celaka. Jadi sampai di sini adalah sama dengan hadis yang tadi. Seseorang di antara kalian akan berbicara dengan Tuhannya tanpa ada penterjemah. Dari hadis ini lebih jelas lagi kalau Allah akan mendekat dengan hambanya. Kasus masalah meletakkan tangannya padanya, kita imani seperti apa adanya. Ini penyampaian dari Nabi SAW dan termasuk penghormatan terhadap syariat dan penghormatan terhadap Nabi Muhammad SAW, kita imani penyampaiannya. Bagaimana caranya tidak perlu kita tanya. Allah SWT akan meletakkan tangannya padanya dan menutupinya, melindunginya, seraya berkata, apakah kamu tahu dosa ini yang kamu sudah lakukan? Apakah kamu tahu dosa ini? Itu khusus untuk orang beriman, ya. Allah lakukan seperti ini. Maka dia pun mengatakan iya, diakui semua dosanya dan merasa bahwa dirinya telah celaka. Kata Allah, aku telah menutupi dosa-dosamu di dunia dan aku menghapuskannya pada hari ini. Lalu ia diberi buku catatan kebaikan-kebaikannya. Adapun orang kafir dan munafik, maka mereka dipanggil di hadapan para makhluk sebagai saksi. Haula'il ladzina kadzabu bi ala rabbihim ala la'natullahi 'alal zalimin. Orang-orang inilah, jadi orang-orang munafik, orang kafir didatangkan sama orang musyrik. Lalu Allah menyuruh malaikat berfirman, Allah berfirman pada para malaikat, suruh menyampaikan kepada semua
orang di mahsyar waktu itu. Orang-orang inilah, si munafik-munafik dan kafir ini adalah orang-orang yang telah berdosa terhadap Rabb mereka. Ingatlah, kutukan Allah ditimpakan pada orang-orang zalim. Terakhir Bapak Ibu sekalian adalah pasal ke-32 dari bahasan masalah lanjutan neraka ini. Maaf, memang saya ingin menyelesaikannya agar masalah neraka sudah selesai bahasannya, dan memang saya berharap tidak bertanya, karena pulang bawa ilmu neraka lebih baik, jadi kapok tobat gitu kan, itu tujuannya, tidak ulangi lagi dosa. Cukup yang kita dengarkan tadi ini Bapak Ibu sekalian membuat kita ketakutan untuk berbuat dosa dan rajin buat amal saleh gitu kan. Apapun yang mau ditanya, apakah kalau saya buat begini, apakah kalau saya belum kerjakan begini, sekarang balik ke diri Bapak Ibu sendiri. Amal soleh kerjakan, perbuatan dosa tinggalkan. Itu kesimpulannya. Apapun pertanyaan akan begitu jawaban kesimpulan terakhir. Adalah apa yang sudah belum kita kerjakan dari amal soleh kerjakan, yang kita pernah kerjakan dari dosa perbaikin, yang belum tahu pelajari, gitu kan? Belajar dalam majelis ilmu, jadi kita jadi tahu. Ini semua dalil sudah cukup jadi pelajaran buat kita. Sebagai penutup Bapak Ibu sekalian, perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Hadis riwayat Tirmidzi dan beliau menilai dengan hasan sahih. Abu Hurairah menuturkan, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasal jannah. Qala taqwallahi wa husnul khuluq. Wa su'ila an aktsar ma yudkhilun nasan nar, qala al-fam wal farj. Nabi SAW ditanya tentang perkara sebanyak yang paling terbanyak menyebabkan manusia masuk surga. Beliau menjawab, takwa kepada Allah, patuh, kerjakan perintah, tinggalkan larangan, tidak memilah-milah, wajib sunnah dikerjakan, haram makruh ditinggalkan, dan juga akhlak yang baik, santun, baik sama orang, memaafkan, ya, memberi. Beliau juga ditanyakan tentang perkara yang paling banyak menyebabkan manusia masuk neraka. Beliau menjawab, mulut dan kemaluan. Ini dua hal yang dijaga. Dalam hadis riwayat Muslim, kata Nabi SAW, hadis ini riwayat Imam Ahmad kalau saya tidak salah. Semoga Allah maafkan kalau salah, tapi yang jelas Nabi SAW bersabda, hadis ini sahih, man dhamina li ma baina lihyai wa ma baina fakhidai dhamintu lahul jannah. Siapa yang menjamin untukku apa yang ada di antara dua pipinya, lisannya, dan apa yang berada di antara dua pahanya, aku akan menjamin baginya surga. Ini menjelaskan makna hadis tadi yang kita sebutkan. Kata beliau di sini sebagai penutup, siapa yang ingin selamat dari neraka, maka ia harus memelihara lisannya dan kemaluannya dari apa yang diharamkan oleh Allah. Ucapkan yang baik, tanya kabar orang, nasihati, ya, mengambil ilmu, zikir, Al-Quran, titik, jangan tambah lebih dari itu. Gak ada lagi gosip mulai hari ini, gak ada gunjing, gak ada fitnah, gak ada omongan kosong, cerita yang dikarang-karang, gak ada lagi semua, habis. Dan gak ada, mulai hari ini, ke depan mau selamat, jaga lisan. Kemaluan tidak ada yang sentuh kecuali yang halal pasangan, titik. Semua habis sudah ceritanya. Kalau pernah berbuat salah, istighfar, taubat kepada Allah, perbaiki ke depan. Ini kata kuncinya. Demikianlah kata beliau, Maha suci Engkau ya Allah, serta segala puji untukmu, kami bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Kami mohon ampun dan bertobat kepadamu.